Jepang kuno bukan hanya cerita tentang samurai dan geisha, tetapi juga menyimpan segudang fakta unik yang sering luput dari pengetahuan umum. Di balik istana, ritual, dan bayangan pedang samurai, ada rahasia-rahasia aneh sekaligus menakjubkan yang membuat masa lalu negeri matahari terbit terasa seperti dunia lain. Mari kita telusuri bersama beberapa fakta unik Jepang kuno yang jarang diketahui orang, namun bisa membuka sudut pandang baru tentang peradaban yang luar biasa ini. 1. Rambut sebagai simbol kecantikan. Di masa Heian 794 sampai 1185, kecantikan seorang wanita tidak ditentukan oleh bentuk wajah atau busana mewah. Yang paling dihargai adalah panjang rambut. Rambut yang menjuntai hingga lantai dianggap sebagai puncak keanggunan dan status sosial. Para bangsawan perempuan merawat rambutnya dengan penuh kesabaran. Bayangkan saja, rambut sepanjang 2 meter lebih yang diseret kemana-mana. Butuh waktu berjam-jam untuk menyisir dan membersihkannya. Tapi bagi masyarakat saat itu, kesulitan itu setara dengan simbol keindahan dan kemuliaan. 2. Surat cinta beraroma wangi. Di Jepang kuno, jatuh cinta bukan sekadar urusan hati. Surat cinta adalah seni yang serius. Para bangsawan menulis puisi indah di atas kertas beraroma bunga, dengan tinta berwarna halus dan kaligrafi yang anggun. Bahkan cara menulis huruf bisa menentukan apakah si penerima akan terpikat atau justru kecewa. Cinta di masa itu menuntut keindahan dalam ekspresi kata-kata yang indah, sama pentingnya dengan isi hatinya. 3. Pertunjukan mistis Bugaku dan Gagaku. Sebelum teater kabuki populer, Jepang kuno mengenal Bugaku, tarian istana yang gerakannya lambat, penuh simbol dan hanya bisa dinikmati kalangan bangsawan. Diiringi musik Gagaku yang terdengar mistis, pertunjukan ini lebih mirip ritual spiritual daripada hiburan. Penonton percaya bahwa tarian itu mampu menghadirkan harmoni antara manusia, alam, dan para dewa. Seni di Jepang kuno bukan sekadar tontonan, tapi jembatan menuju kosmos. 4. Tradisi daur ulang kertas. Kita sering berpikir recycling adalah budaya modern, padahal sejak abad pertengahan, Jepang sudah melakukannya. Ada profesi bernama kamiya, pengumpul kertas bekas, yang kemudian diproses ulang menjadi lembaran baru. Kertas daur ulang ini dipakai untuk dokumen resmi atau buku. Dalam masyarakat yang menganggap tulisan dan estetika sangat penting, kertas punya nilai tinggi. Fakta ini menunjukkan betapa jauh ke depan kesadaran ekologis Jepang dibanding peradaban lain di masanya. 5. Benda mati yang bernyawa. Masyarakat Jepang kuno percaya setiap benda memiliki roh, atau disebut kami, tidak hanya gunung, sungai, atau pohon, tapi juga benda sehari-hari seperti jarum jahit, sendok kayu, bahkan sikat gigi. Karena itu ada ritual bernama Harikuyo, upacara untuk mengistirahatkan jarum tumpul. Jarum-jarum itu diletakkan di atas tahu lembut, seolah diberi bantal empuk sebelum beristirahat selamanya. Bagi kita mungkin aneh, tapi bagi mereka, itu adalah rasa syukur kepada benda kecil yang telah berjasa dalam hidup. 6. Larangan makan daging. Selama lebih dari 1000 tahun, memakan daging hewan berkaki 4 dianggap tabu di Jepang kuno. Pengaruh ajaran Buddha membuat masyarakat hanya mengonsumsi ikan, sayuran, dan hasil kedelai. Bahkan, kaisar beberapa kali mengeluarkan larangan resmi untuk makan sapi, kuda, atau ayam. Baru di era Meiji pada abad ke-19, daging mulai masuk dalam makanan sehari-hari, dipengaruhi budaya barat. Jadi kuliner Jepang kuno sangat berbeda dari bayangan modern kita. 7. Samurai perempuan yang terlupakan. Ketika kita mendengar kata samurai, bayangan kita adalah pria dengan katana. Tapi faktanya, ada juga samurai perempuan, disebut Onna Bugeisha. Mereka terlatih menggunakan naginata, sejenis tombak panjang, untuk melindungi keluarga dan desa saat para pria berperang. Salah satu yang paling terkenal adalah Tomoe Gozen, seorang pejuang perempuan tangguh yang digambarkan cantik sekaligus mematikan di medan perang. Keberadaan mereka membuktikan bahwa Jepang kuno punya sejarah panjang tentang perempuan tangguh. 8. Kalender dan waktu yang berbeda. Jepang kuno tidak mengenal kalender Januari seperti kita. Mereka menggunakan kalender lunar yang mengikuti peredaran bulan. Tahun baru biasanya jatuh di musim semi, ketika bunga sakura mulai bermekaran. Setiap pergantian era kekaisaran juga diberi nama zaman tertentu, sehingga pencatatan sejarah jadi rumit. Tapi, bagi masyarakat, kalender ini punya makna spiritual. Kehidupan baru dimulai seiring mekarnya bunga dan lahirnya musim semi. 9. Toilet kayu di sungai. Kedengarannya jorok, tapi ini fakta unik. Di era Edo antara tahun 1603 sampai 1868, banyak rumah memiliki toilet kayu yang langsung terhubung ke sungai. Kotoran manusia justru dianggap berharga
karena bisa dijadikan pupuk. Petani bahkan membeli limbah kota untuk menyuburkan sawah mereka. Jadi, apa yang tampak menjijikan bagi kita, bagi mereka justru bagian dari sistem ekonomi yang berkelanjutan. 10. Filosofi wabi-sabi dan kintsugi. Fakta terakhir yang tak kalah menarik adalah filosofi wabi-sabi. Keindahan dalam ketidaksempurnaan. Pecahnya cangkir bukan berarti harus dibuang, justru diperbaiki dengan emas, melahirkan seni kintsugi. Retakan bukan aib, tapi bagian dari perjalanan hidup. Filosofi ini mengajarkan bahwa ketidaksempurnaan bisa menjadi sesuatu yang indah, sebuah kebijaksanaan yang masih relevan hingga kini. Dari rambut panjang bangsawan yang dianggap simbol kecantikan, surat cinta beraroma wangi, tarian bugaku yang mistis, hingga jarum tumpul yang dimakamkan dengan tahu, semua menunjukkan betapa kaya dan uniknya peradaban Jepang kuno. Fakta-fakta ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang peperangan dan politik, tetapi juga tentang tradisi kecil, kepercayaan aneh, dan filosofi hidup yang membentuk wajah sebuah bangsa. Jepang kuno adalah mosaik dari hal-hal sederhana yang penuh makna, dan mungkin dengan memahaminya, kita bisa belajar melihat kehidupan modern dengan cara yang lebih dalam, bahwa bahkan dalam ketidaksempurnaan ada keindahan yang abadi.